Kamu kok datang? Ini rumahmu? Basa-basi. Mau apa? Aku dikirim perusahaan jasa kebersihan untuk bersih-bersih. Perusahaan jasa kebersihan? Sekarang perusahaan jasa kebersihan kok gak bisa diandalkan ya? Memilih orang aja gak bisa seleksi. Jangan-jangan kamu pakai alasan bersih-bersih buat nipu ya? Aku udah ngingetin kamu berkali-kali, kalau kamu masih menghina harga diriku. Aku gak segan-segan loh. Gimana? Mau berantem? Silakan pergi sekarang. Aku akan telepon perusahaan jasa kebersihan untuk komplain kamu. Kerjaan aku aja belum mulai, ngapain komplain? Gak bisa ngelawan? Minggir aja deh. Rumah kita hari ini gak perlu dibersihin. Pergi sana. Gak bisa. Kamu udah aku tanpa alasan. Nanti siapa yang mau pakai jasaku lagi? Oke, ini kan kamu yang bilang. Aku gak maksa loh, kamu yang mau tetap tinggal. Aku sangat teliti. Kalau kamu gak bersihin sampai bersih, aku tetap akan komplain. Tenang aja, aku akan bikin semua pelanggan puas. Oke, masuk sana. Wah, rumahmu cantik banget. Kamu mau jalan-jalan apa bersih-bersih? Kamu aja bilang, mau mulai bersihin dari mana? Aku kasih tahu dulu, aku tipe orang yang sangat bersih. Kalau mau pergi sekarang masih bisa. Udah datang ke sini, aku nggak akan pergi. Oke. Rumah kita 3 lantai total 600 meter persegi. Ada kamar mandi di lantai atas dan bawah. Kamu harus selesai dalam 2 jam. Syaratku harus bersih kinclong. Bisa nggak? Nggak masalah. Angkat kakimu. Nggak sopan. Perusahaan jasa kebersihan nggak ada. Latihan sopan santun ya. Pelanggan itu raja. Tahu nggak? Kok bisa ngomong sama raja kayak gitu? Angkat kakimu. Nggak percaya aku telepon perusahaan jasa kebersihan buat komplain kamu sekarang? Tolong angkat kakinya. Nah gitu dong sopan. Bisa mengakui kesalahan itu perempuan tangguh. Sekarang udah lewat 1 jam 25 menit. Lantai atas udah dibersihin belum? Lantai atas tinggal 1 kamar mandi lagi. Habis ini aku langsung naik. Terus semangat. Ayo. Ayo naik ke atas dan nyanyi. Ding cepat datang. Air ini tidak bisa berhenti. Ding 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 ding. Apa yang kamu lakukan ini? Kamu tidak bisa menutupnya? Bukan, tadi aku baru saja membersihkan sana lalu. Kamu sengaja merusak ya? Tidak, tadi aku membersihkan bak mandi. Tidak sengaja membukanya. Lalu airnya menyembur dan aku tidak bisa menutupnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tertawa apa? Kamu sekarang seperti ini. Ada satu kata yang sangat cocok untukmu. Kata apa? Ayam basah. Kamu kok begitu membosankan? Sudah, lap saja. Handuk di belakangmu. Bersih. Rapi. Sepertinya perusahaan kebersihan benar-benar mengganti petugas kebersihan baru.
Hao Jin Siu. Aku kasih tahu sesuatu. Apa? Itu handuk untuk kakiku. Kamu keterlaluan. Kamu teriak apa di lantai atas? Kamu benar-benar keterlaluan. Kakek pulang. Halo kakek Ding. Kamu. Dia bukan juara ujian masuk perguruan tinggi itu? Kenapa kamu sampai di sini? Dia petugas kebersihan baru yang dipekerjakan perusahaan rumah tangga. Sama sekali bukan untuk membersihkan, tapi untuk merusak. Merusak apa? Ada apa ini? Begitu masuk aku dengar kamu berteriak-teriak. Dia merusak kepala pancuran di lantai atas kita, sambungannya rusak. Kalau rusak ya ganti saja. Benar-benar. Kakek, maaf sekali, aku tidak sengaja. Hari ini aku tidak minta upah. Nah, ini bukan salahmu. Sembangin di rumah kita ITU. Sudah pernah bermasalah sebelumnya. Baju kamu basah semua. Kakek carikan baju kering untuk kamu ganti. Kakek, tidak perlu, aku baik-baik saja. Baju basah bisa bikin masuk angin. Kakek, Kamu ngapain berdiri saja? Cepat cari baju kering. kenapa kakek baik sekali padanya? Jangan-jangan dia saudara jauh kita yang hilang bertahun-tahun? Banyak bicara. Suruh cari baju kering. Mau pergi atau tidak? Kakek, tidak perlu, benar-benar tidak perlu. Kamu pergi atau tidak? Aku benar-benar. Aku pergi. Ini. Kakek, terima kasih. Nanti aku cuci baju ini sampai bersih. Lalu aku kembalikan. Ayo duduk dulu. Istirahat sebentar sebelum pergi. Kakek, aku tidak minum air. Sudah lama aku keluar hari ini. Aku harus cepat pulang. Ngapain buru-buru? Minum dulu baru pergi. Ayo. NAK. Ini upahmu hari ini. Aku tidak bisa menerima uang ini. Aku merusak shower kalian. Kakek tidak meminta aku ganti rugi. Aku sudah sangat berterima kasih. Bagaimana bisa aku masih menerima uang kakek? Shower ITU. Sudah lama aku ingin menggantinya. Tenang saja, nah. Ini upahmu, memang hakmu. Tidak perlu sebanyak ini, terlalu banyak. Dulu pembantu rumah tangga yang kami pekerjakan. Setiap minggu membersihkan rumah kami sekali, minta 200 yuan. Bagaimana kerjanya tidak usah dibicarakan. Bahkan tidak sebersih yang kamu kerjakan. Uang ini tidak banyak, ambillah. Ding. Ambil uang ini, anggap saja pengganti uang HPMU. Kamu kesini mau cicilan ya? Sisanya mau dibayar bagaimana? 300 yuan ini kamu ambil dulu, sisanya. Aku akan segera melunasinya. Secepat apa? Aku kenal kamu. Bagaimana aku percaya? Omong kosong tidak ada bukti, buat surat perjanjian. Kenapa kamu tidak tanda tangan dan cap jempol? HP jelek terus dibahas. HP memang aku yang merusaknya. Aku harus mengganti rugi. Jangan dengarkan dia. Aku bilang tidak perlu ganti rugi, ya tidak perlu. Bibi, adonan mie Anda sudah selesai. Sudah selesai. Yuan Er, kamu bilang Siu Er pergi belanja sayur. Kenapa sampai sekarang belum kembali? Mungkin dia terlalu asyik jalan-jalan sampai lupa pulang. Sekalian jalan-jalan keliling Beijing, kan dia tidak kenal tempat ini. Apa dia akan mengalami sesuatu ya? Tenang saja. Kakakmu itu jagoan, kan kamu tahu. Tenang ya, Bu. Yuan Er, aku masih khawatir. Aku akan mencarinya, Bu. Bu! Jangan pergi, dia akan segera kembali. Shi UER. Sebentar lagi masuk sekolah ya. Kenapa tiba-tiba mau kerja paruh waktu? Masih lama lagi masuk sekolah. Aku cuma gabut. Pengen cari kerja. Yang lain nggak bisa. Bersih-bersih sih gampang. Kamu kan pintar banget. Kenapa nggak jadi guru les aja? Aku udah minta Jin Yuan cariin di internet. Tapi nggak ada yang hubungi aku. Kebetulan banget. Aku lagi nyari guru les buat Tiding. Aku nggak salah dengar kan, Kek? Kau mau dia jadi guru lesku? Nggak serius deh. Aku kelihatan bercanda. Juara UN nggak bisa ngajar kamu? Juara UN itu istimewa banget.
Cari guru les itu yang penting karakternya. Aku percaya karakter si Wearer. Kamu kenal dekat sama dia? Cepat banget otaknya dicuci sama penipu ini. Kalau masih ngomong sembarangan, aku nggak segan-segan. Lihat kan, Kek? Sifat kekerasannya parah banget. Nggak cari yang galak, nggak bisa ngekang kamu. Kau ajak dia pulang, nggak takut barang-barang berhargamu hilang begitu saja? Barang orang lain sebaik apapun, aku nggak bakal iri. Kek, niat baikmu aku hargai. Aku pergi dulu, Kek. Dadah. Shi Uer. Sure, tunggu sebentar. Jangan pergi. Kek, jangan kejar. Kau ajak dia pulang buat ngajar aku. Kau nggak takut dia bakal memukuli cucumu sampai cacat? Dari mana kamu belajar niat jahat kayak gini? Hari ini aku bakal memukulmu sampai cacat. Aku harus... Dasar. Aku udah diperlakukan kayak gini, kamu malah ketawa. Cuma bayangin aja udah lucu banget. Aku khawatir banget. Kemampuan hidup juara UN ini. Ini namanya bukan musuh nggak bakal ketemu. Pertama kali kerja paruh waktu, ketemu dia. Baru mulai kerja, vas bunga mahalnya langsung rusak. Dia nggak minta kamu ganti rugi? Kakek Ding tidak meminta saya mengganti rugi. Tapi kakek Ding benar-benar orang baik. Langsung memberiku 300. Memberimu 300. Tapi aku memberikan 300 itu ke Ding Yiding. Sebagai uang muka penggantian ponselnya. Kamu sekarang hebat ya, langsung praktik sistem cicilan. Tapi Ding Yiding ini sifatnya benar-benar bermasalah. Jemi mengagak sombong biasa, tapi tidak jahat. Kenapa kamu malah membelanya? Aku? Shiu Iar. Ibu, kamu sudah pulang. Aku tadi mencari kamu di pasar. Kamu kemana saja? Ibu, kamu baru saja sembuh sedikit. Bagaimana bisa keluar? Kamu juga tahu kondisi tubuhku baru membaik. Kamu kemana saja? Aku pergi kerja paruh waktu. UNER. Bukannya kamu bilang dia pergi belanja? Bibi, ini benar-benar bukan salahku. Anakmu yang memaksa aku merahasiakannya. Benar kan, Shower? Iya Bu, aku yang menyuruhnya mengatakan begitu. Kenapa kamu pergi kerja paruh waktu? Menurutku kerja paruh waktu tidak apa-apa. 1 jam bisa dapat 40. Lagi pula hanya membantu orang bersih-bersih, sangat mudah. Apa maksudmu tidak PA? Kakekmu susah payah membesarkanmu. Diriku sampai sehebat ini, masuk universitas bagus. Hanya untuk kerja paruh waktu? Belum lagi capeknya, itu bisa ganggu belajar. Kamu tahu tidak? Ibu, aku bisa belajar sambil kerja. Lagi pula, sekarang kita punya utang besar. Dapat sedikit ya sedikit. Urusan uang tidak usah kamu pikirkan. Kamu hanya perlu belajar dengan baik. Kerja paruh waktu tidak boleh lagi. Kalian berdua bersih-bersih, cuci tangan lalu makan. Hello Pak. Anda yang memesan mobil ya? Iya. Baik, kuncinya saya ambil ya. Silakan masuk dulu. Hati-hati kepala ya. Duduk yang nyaman ya. Halo Pak, saya nomor 008, hari ini melayani Anda. Karpet kaki sudah dipasang, sarung kursi. Lokasi akan saya masakinnya. Di sini. Kami baru saja meluncurkan rasa jeruk ini. Lalu ada juga banyak varian rasa lainnya. Selamat datang. Mau mencoba, Nona? Minuman kami, Nona. Ayo cicipi, sini. Segarnya musim panas, minuman kami sangat enak. Sangat enak.
Coba lihat. Nona, bisa coba rasa lain. Ini rasa leci, cicipi satu lagi gak apa-apa. Halo, selamat datang. Promo kami diskon besar-besaran. Hari ini beli satu gratis satu. Jin Yuan semangat. Segarnya musim panas, minuman es segar. Beli satu gratis satu. Minuman segar beli satu gratis satu. Ya ampun. Hari ini baru aku sadar. Cari uang itu susah. Tenggorokan hampir kering. Kerjaan ini bagus. Duit cepat masuk. Lagi pula dikasih makan. Kalau ada kerjaan gini lagi ajak aku ya. Masa masih mau? Aku kasih tahu. Lain kali ada kerjaan begini. Dibunuh juga aku gak mau lagi. Iya. Aku mau nego sama supervisor. Kita bongkar stand lebih awal yuk. Kita pulang sekarang. Kerjaan ini sia-sia dong. Kamu makan dulu, habis makan baru ada tenaga kerja. Panas banget sih. Siapa yang selera makan di kuah begani? Cuma kamu kali. Aku hampir kering kejemur. Tapi kita pulang sekarang. Nenek itu bakal diam aja? Gak mungkin. Nenek. Baiklah, demi gengsi aku rela. Semangat. 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 Kamu makan dulu, nanti habis makan bagi tugas. Aku teriak, kamu bagiin Fliat. Makan! Makan! Papa, aku cari papa. Jin Yuan. Lihat tuh anak kecil, jangan-jangan terpisah dari orang tuanya. Aku cari papa. Adik kecil, kok sendirian? Aku gak nemu papa. Kasih tahu kakak papa kamu seperti apa. Kakak bantu cari. Aku cari papa. Papa. Adik kecil, kamu siapa namanya? Gak mau kasih tahu. Kasih tahu kakak dong. Kakak bukan orang jahat kok. Aku Dion. Dion? Lucu banget. Kamu umur berapa sekarang? 5 tahun. Kalau begitu, siapa nama ayahmu? Namanya Shang Wang Kai. Wang Si AI. Kamu tinggal di mana? Ayahku melarangku memberitahu orang lain. Wah, kewaspadaannya tinggi sekali ya. Jin Yuan, kamu temani dia di sini dulu. Aku akan pergi ke tempat asalnya. Pasti orang tuanya sangat khawatir. Baik, cepat pergi cepat kembali. Baik. Dion. Dian, jangan panik, Dian. Dian. Dion. Anak baik, ayo kita cari ayah. Sayang, kamu baik-baik saja. Ayah. Kamu gila ya? Kok main pukul orang? Aku memukulmu saja sudah ringan. Di siang bolong berani-beraninya menculik anakku. Siapa yang menculik anakmu? Kamu gila ya? Kok asal ngomong? Jangan banyak bicara, ayo ikut aku ke kantor polisi. Ke kantor polisi apaan? Lepaskan, kamu salah paham. Kami bukan penculik. Bagus, kalau ada temannya, berarti ikut juga. Siapa yang mau ikut kamu? Ayo, ikut aku ke kantor polisi, ayo. Lepaskan. Lepaskan aku. Kalian berdua pengkilik. Lepaskan aku. Kamu salah paham. Aku bukan penculik. Hao Jinsiu, berhenti. Ada apa? Supervisor, orang ini sudah kehilangan akal sepenuhnya. Dia bersikeras mengatakan kami berdua penculik. Kamu lepaskan dulu.
Pasti ada salah paham. Mereka berdua adalah sales promotion girl perusahaan kami, bukan penculik. Pernah lihat penculik seperti ini? Maaf. Barusan aku berbalik sebentar, anakku langsung hilang. Jadi kepalaku kosong. Maaf. Begini saja Nona, uang ini sebagai ganti rugi dariku. Kalau kurang, bisa dibicarakan lagi, maaf. Uangnya kamu terima saja, anggap ini selesai. Jaga baik-baik anaknya jangan sampai hilang lagi. Hei, Hasti. Loh, kok bisa selesai begitu saja? Dia memukulku, bukan kamu. Gampang sekali dianggap selesai. Kakak, ayahku salah memukul orang, jangan marah ya. Jongkok, aku tiupkan untukmu. Benar-benar. Kamu bilang orang itu kok marah banget. Tanpa alasan yang jelas, dia menamparku. Kamu pikir orang itu kehilangan anaknya? Perasaannya pasti sangat panik dan emosinya tidak terkendali. Waktu Xiaoer hilang, hatiku sangat sedih. Kamu sedih memang sedih. Tapi kan tidak sampai memukul orang di jalan. Kalau semua orang seperti dia, nanti tidak ada yang berani berbuat baik. Bukannya kamu sudah dapat hadiah karena berbuat baik? Kamu mau apa lagi? Tidak usah, kamu bawa pulang saja untuk beli makanan enak. Baiklah. Xiaoer, kokrakmu sobek? Mana? Bohong. Kamu bohong? Kamu bohong. Dengar. Panger, aku kasih tahu, tunggu aku sebentar lagi. Aku lagi bersama ketua kelompok kami, hari ini pasti datang. Baik. Kak, kamu sudah datang. Sudah datang sejak kapan? UNER. Kerja langkar tidak, nek? Aku dipukul. Kenapa? Cepat ceritakan ke nek. Kenapa? Cerita, kenapa? Ikuti alamat yang aku berikan, antarkan dia sampai. Tunang, pasti aman sampai rumah. Pak, saya sopir dari Dadakar. Nomor pegawai 008. Hari ini saya melayani Anda, tidak boleh pergi. Hari ini tidak boleh pergi sebelum semuanya jelas. Pak, Anda sudah minum banyak, tidak boleh minum lagi. Sebentar lagi saya antar Anda pulang. Saya tidak pulang. Kalau tidak pulang dan minum lagi, nanti benar-benar tidak bisa pulang. Duduk yang mantap, sebentar lagi sampai. Untung kali ini tidak terjadi apa-apa. Kalau sampai terjadi sesuatu, bagaimana? Ibu tidak apa-apa. Xiaoer, sekarang kamu sudah besar. Kalau ada masalah, harus sabar, jangan terlalu emosi. Mengerti. Xiaoer, dia pergi kemana? Pergi dengan Jimbao. Ibu, kenapa tidak menahan sedikit? Jangan-jangan Xiaoer lari-lari lagi. Kalau tersesat gimana ya? Sudah kuberitahu semua, tenang aja. Bauer ini orangnya bisa diandalkan. Kamu siapa? Mau bawa aku kemana? Aku,
Aku sopir panggilanmu, mau anterin kamu pulang. Aku sekarang udah nggak punya rumah. Berhentiin mobil. Dikit banget minumnya ya, dengerin aku. Pulang tidur yang nyenyak. Besok bangun, semuanya bakal baik-baik aja. Nggak ada halangan yang nggak bisa dilewatin, banyak bacot lu. Gue suruh berhenti. Garang juga ya. Jangan sebel kalau aku banyak ngomong, aku juga pernah ngalamin. Umurmu masih muda, wajar kalau mabuk. Tidur aja, nanti baikan, belokan depan putar balik. Nggak pulang, lu pergi kemana aja ikutin aja gue. Iya. Siuer makan semangka dong. Shiwaritrea. Aku baru inget, sini duduk, cepetan duduk. Cepet duduk dong. Siuer, hari ini aku sengaja ngundang kamu. Ngundang aku? Shiuer. Kamu kan lulusan unggulan Universitas Jing. Lagi pula cewek. Kamu kerja di tempat itu. Aku rasa sayang banget, hari ini aku mau ngajak kamu. Jadi guru privat. Kamu pertimbangkan, besok nggak usah kerja part-time lagi. Aku belum pernah ngajar privat. Aku juga nggak tahu gimana ngajarnya. Cuma bisa belajar sendiri. Jangan takut, anggap aja ngajar anak SD. Semakin ketat dan tegas semakin bagus. Anak pinter ngajar anak bebal. Solusi tepat. Siuer, asal kamu mau ngajar. Gajinya aku kasih double. Masa sih? Dia masih utang sama aku. Hal kecil gini bisanya nggak usah dibahas? Nggak ada habisnya ya? Kalau masih dibahas, lihat nih aku apain kamu. Kakek Ding, haknya aku yang rusakin, harusnya aku ganti. Itu dua hal yang beda. Kakek ada ide bagus. Mending uang lesnya dipakai nutupin uang HP. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Gimana? Ide bagus tuh. Baiknya kakek aku hargai, tapi aku seben. Shiuer, kakek Ding sudah bicara sampai segini. Jangan menolak lagi. Kakek Siuer Ding datang dengan tulus. Khusus datang ke rumah untuk memintamu, kalau kau masih menolak. Agak terlalu dibuat-buat deh. Kakek, tenang saja. Aku yang akan urus pemikiran Siuer. Baiklah, terima kasih. Tenang saja. Sudah, mari makan semangka. Berhenti. Hei anak muda. Ini bukan tempatnya, jauh dari desa dan toko. Apa yang kau lakukan? Aku belum mengantarmu sampai rumah. Aku cuma punya uang segini. Naik taksi pulang saja. Bukan soal uang. Tugasku adalah mengantarmu pulang dengan aman. Kau tidak bisa di sini, aku ingin sendirian, boleh? Kalau mau sendirian, pulanglah, kau bisa tenang di kasur. Cepat naik, aku harus mengantarmu pulang. Paman, hidup matiku bukan urusanmu. Shiuer. Bagaimana, sudah dipikirkan? Kakek Ding, bagaimana kalau begini? Aku akan mengajarnya dulu, kalau memang tidak bisa. Aku akan beritahu sebelumnya, agar tidak menghambat masa depannya. Jadi kau anggap aku ladang percobaan? Paling-paling kau hanya Tanah garam yang belum dikembangkan. Shiuer. Kalau baju kita sepakat. sudah diputuskan? Aku yang bersangkutan. Bisa tidak perasaan aku dipertimbangkan? Perasaanmu bisa diabaikan. Siuer, kira-kira kapan kita mulai? Kakek Ding, aku ingin memberinya tes dulu. Baik. Apa? Ada tes juga? Aku warga Amerika, aku ikut ujian untuk siswa asing. Aku hanya ujian bahasa, matematika, dan Inggris, tidak seperti ujian nasional di sini. Sama sekali berbeda. Kau pikir ujian untuk siswa asing mudah? Siswa asing harus bersaing dengan orang-orang pintar dari seluruh dunia. Kalau tidak belajar lebih, bagaimana bisa menang? Benar, hanya soal tingkat kesulitan yang berbeda. Tidak ada ruginya menguasai lebih banyak pengetahuan. Dan aku akan memberimu tes untuk mengetahui
mengetahui level sejatimu saat ini. Dan membuat rencana belajar yang lebih baik. Guru Hao benar. Harus tahu akar masalah baru bisa obati dengan tepat. Obati dengan tepat. Kalian anggap aku kelinci percobaan ya? Sakit harus diobati, obat jangan berhenti. Sekarang, kamu terlalu terburu-buru. Bahkan kalau mau tes, kasih aku waktu untuk persiapan dong. Benar kan? Baru bisa tes level sejatimu. Hari ini kita tes bahasa dulu. Ayo pergi. Gak boleh bawa HP. Nona Hanya, Saya supir pengganti yang baru kamu pesan tadi. Tamu yang saya antar tadi. Dia gak mau pulang, maksa saya antar ke. Saya juga gak kenal daerah pinggir sungai itu. Saya rasa kondisinya kurang aman. Bagaimana kalau saya kirim lokasi, kamu datang lihat? Dia yang suruh kamu telepon aku ya? Lagi-lagi begini, bilang sama dia, jangan telepon aku lagi. Kita berdua sudah selesai. Dia hidup atau mati bukan urusanku. Bukan nonahan. Hubungan kalian gak terlalu jelas buat saya. Saya merasa jadi sini kurang amannya. Minum banyak lagi, oh iya dia kasih saya uang. Saya taruh di laci tengah mobilnya itu. Sebentar saya kirim lokasinya, kamu datang. Kamu gila ya? Hello, hello, hello. Kenapa sekarang cewek-cewek? Nak, kamu mau ngapain sih? Lepasin aku gak mau hidup lagi. Kamu masih muda, ngapain nekat begitu? Kenapa kamu selamatkan aku? Ngapain ikut campur? Hari ini aku pasti ikut campur, masalah sebesar apa sih? Sampai harus bunuh diri, masalah segede apa? Rumahku hilang, istriku juga, bisnisku gagal. Ngapain aku hidup? Aku tanya, ngapain hidup? Hidup itu lebih penting dari apapun. Kamu pikir cuma kamu yang paling sengsara di dunia? Aku kasih tahu, aku lebih sengsara dari kamu. Kamu sekarang paling cuma makan sendiri, keluarga gak perlu khawatir. Benar kan? Aku punya orang tua dan anak yang harus dihidupi. Seluruh keluarga bergantung padaku untuk makan. Aku juga punya banyak hutang. Mau mengadu ke siapa? Kalau aku selemah kamu, aku sudah lama bunuh diri. Kamu datang untuk berlomba siapa lebih sengsara? Aku tidak mau dengar, pergi. Kamu mau bunuh diri karena perempuan Han itu, ya? Sangat tidak worth it. Aku kasih tahu, aku baru saja telepon dia. Aku bilang kamu dalam bahaya. Dia langsung tutup telepon tanpa mendengar. Dia sama sekali tidak peduli padamu, tahu? Aku bilang begini, kalau kamu mati sekarang, 2 hari lagi dia akan menikah dengan bahagia, percaya tidak? Kalau kamu mati, siapa yang paling menderita? Pernah dipikirkan? Orang tuamu, keluargamu yang paling menderita. Mau bunuh diri ya? Sekarang telepon orang tuamu. Kalau mereka setuju kamu mati, langsung lompat, aku tidak akan halangi. Teleponlah.
Ayah, Bagaimana? Sudah 1 jam, baru jawab 2 soal. Pergi main, jangan ganggu konsentrasiku. Masih ada konsentrasi? Kurasa konsentrasimu. Sekarang seperti sarang laba-laba, berantakan. Pak Guru, dalam kondisi buruk seperti ini, aku tidak bisa berpikir jernih, aku mau kumpulkan. Bodoh tidak menakutkan, yang menakutkan pura-pura pintar. Ayo, murid, biarkan Pak Jin periksa dulu. Aku introspeksi diri 3 kali sehari. Tubuhku sudah melewati 3 provinsi. Kembalikan soalnya. Dari kamu, aku jadi percaya diri. Orang tua masih hidup, jangan berenang jauh-jauh. Kalau orang tua masih ada, aku tidak berani berenang terlalu jauh. Kalau mau berenang, harus ada yang Marga Fang menemani. Kasih. Sudah, jangan ribut, kasih soalnya. Ayo berenang, cari yang Marga Fang untuk berenang. Lucu banget. Nenek, kenal yang Marga Fang? Aku mau cari dia untuk berenang. kenapa sudah selesai ujian? Kok keluar? Hasil ujiannya berantakan, tidak bisa dilihat. Ini karena kamu ganggu konsentrasiku. Apa hubungannya dengan aku? Tant Hui Lian. Aku hampir tidak mengenalimu, ya ampun. Agak tidak biasa, apa yang tidak biasa? Sangat mirip dengan supermodel itu, kan? Ayahku pasti tidak akan mengenalimu saat pulang. Hui Lian, kamu pergi potong rambut dan beli banyak sayuran. Jangan lelah, cepat masuk dan istirahat. Beli sendal jalan. Sudah, cukup. Kalian bawa ini ke dapur. Ibu cantik sekali. Kalian ngobrol dulu, cantik sekali. Aku masuk dulu. Bao, anak-anak di desaku. Belum pernah melihat Tiananmen. Nanti aku ceritakan pada mereka. Lain kali aku ajak kamu lihat tempat wisata lainnya. Benarkah? Bisakah kamu mencetak foto kita di Tiananmen? Aku ingin tunjukkan pada mereka. Tentu saja tidak masalah. Baik. Kakek, aku ingin melaporkan hasil tes bahasa. Tulisan klasik adalah kelemahannya, jadi ke depannya kita harus lebih memperkuat bagian ini. Benar, harus diperkuat. Orang Tionghoa tidak bisa bicara bahasa Tionghoa. Kamu tidak tahu aturan. Aku menemukan sebuah buku di kamar Jin Yuan. Ini kumpulan 70 teks klasik dengan tingkat kelulusan ujian tertinggi sepanjang masa. Kamu harus menghafal semuanya. 70 teks, semua harus dihafal. Apa-apaan ini? Kamu tidak apa-apa? Tidak hanya harus dihafal, tapi juga harus dipahami sepenuhnya. Jadi mulai sekarang, hafal 1 teks setiap hari. Metode mengajar hafalan seperti ini sudah ketinggalan zaman. Bisakah kamu mengikuti tren zaman sekarang? Siwer, jangan pedulikan dia. Kamu cukup ikuti rencana mengajarmu, ajarkan dengan percaya diri. Aku akan menjadi pendukungmu. Kalau dia tidak tahu, beri tahu aku. Aku punya cara untuk menghadapinya. Kakek, untuk apa membunuh ayam dengan pisau daging? Biar aku saja. Kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Pergi ke tempat yang sejuk. Bagaimana bicaramu? Aku bilang padamu, anak nakal tidak patuh harus dipukul. Aku akan ambilkan tongkat untukmu. Gadis gila, suka membuat onar. Guru Hao, kalau tidak ada masalah, kita mulai belajar resmi besok. Kamu tahu keluarga kami, jam berapa yang tepat? Kakek, Siwer baru sampai di Beijing. Meskipun pernah ke rumahmu, tapi kalau harus mencari lagi, mungkin masih agak sulit. Kalau begitu, lebih baik Yiding yang pergi. Sekarang guru privat semuanya layanan ke rumah. Iya, layanan ke rumah, tapi kan kita sekarang ada keadaan khusus. Lihatlah, bibiku baru saja keluar dari rumah sakit, masih butuh perawatan. Dan di rumah juga tidak bisa ditinggal sendirian. Jadi sebenarnya Yiding datang juga sangat mudah. Cuma tinggal injak gas aja, kan? Bensin gak gratis, loh.
Anak kecil sudah tahu hemat uang. Bagus, nanti kalau pergi naik MRT, hemat dan ramah lingkungan. Lebih baik kita bawa mobil saja. Kak, aku kasih tahu, hari ini kita pergi ke Tiananmen. Di dalamnya luas banget. Dan kakak Jinbao juga mengajakku naik ke panggung Tiananmen. Di dalamnya megah banget. Sudah tahu. Kamu sudah bilang semalaman. Aku masih ingat, kakek dulu selalu ngomong, pengin ke Beijing lihat Tiananmen. Sayangnya dia nggak sempat melihatnya. Xiao Er, belajar yang rajin, bawa pulang bagian kakek. Tunaikan semua keinginan kakek, oke? Ok, Anak-anak muda sekarang nggak tahu mau bilang apa. Cowok lebih rapuh daripada cewek, semuanya hati kaca. Kalau hari ini nggak ketemu aku, Kamu juga harus hati-hati. Ini belum kena masalah, kalau sampai kena masalah. kamu terjun ke Sungai Kuning pun nggak bakal bisa bersih. cowok lebih rapuh daripada cewek, semuanya hati kaca. Kalau hari ini nggak ketemu aku, Kamu juga harus hati-hati. Ini belum kena masalah, kalau sampai kena masalah. Kamu terjun ke Sungai Kuning pun gak bakal bisa bersih. kok kamu nggak sadar-sadar ya? Aku kasih tahu. Kalau nanti ketemu masalah seperti ini lagi, aku pasti akan turun tangan. Ngel aja kamu. Kamu siang kerja di toko, malam jadi supir. Badanmu kuat nggak? Nggak masalah, sehat kok. Kalau nanti aku pulang telat, kamu nggak usah nungguin aku. Nggak boleh. Aku justru nunggu kalimat ini darimu. Rasanya ada yang kurang. Kasih aku 1 siung bawang putih. Malam-malam makan bawang putih nanti sakit perut. Makan aja gitu. Nggak ada bawang putih, aku nggak bisa makan. Kasih 1 siung aja. Kalau gitu, tungguin aku sebentar. Gawat, ini gimana dong? Shi Uyar. Makanannya sudah siap. Jin Yuan, Jin Bao, Jin Menteng. Makan yuk, Selamat pagi, Nenek. Pei Jai. Panggil adikmu untuk makan. Ibu, pegang ini ya. Aku panggil adik dulu. Sudah jam berapa masih tidur? Aku mau tidur lagi. Sekarang sudah bisa malas-malasan. Cepat bangun. Kenapa kamu buka selimutku? Aku tidak pakai celana. Kamu pergi saja. Aku akan bangun sebentar lagi. Kalau gitu cepat bangun. Sudah waktunya makan. Cahu. Kamu pergi saja, cepat pergi. Aku akan segera bangun. Kenapa aku merasa kamu aneh hari ini? Aneh apa? APA.
kamu pergi saja. Aku menyuruh Xiu'er memanggil Xiu'er. Kenapa belum keluar juga? Kok ada asap ya? Dasar anak ini. Kebakaran! 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 Bawa air. Bawa air. Rumaku, cepat padamkan api. Rumaku, Cepat bawa. Cepat bawa. padamkan api. Rumaku, Cepat sambung. Sudah padam belum? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Xiao'er, ceritakan apa yang terjadi. Aku tidak sengar membasahi tempat tidur. Lalu aku ingin menggunakan setrika listrik. Spree Besa. Kamu ngompol ya? Bohong. Aku tidak. Aku bohong? Kenapa kamu begitu emosi? Pasti karena tebakanku benar. Jangan asal bicara. Aku tahu. Apa karena beberapa hari lalu aku menegurmu? Hari ini kamu sengaja membakar rumah untuk melampiaskan dendam? Aku. Aku apa? Aku. Katakan. Aku tidak bermaksud begitu. Aku memang ngompol. Tapi aku tidak sengaja. Tidak ada yang bilang kamu sengaja. Sudah, jangan banyak bicara. Sudah begini, ngomong apa lagi? Cepat bantu membereskan. Kenapa aku yang membereskan? Aku kan bukan yang ngompol. Aku beritahu kamu, waktu kecil kamu juga sering ngompol. Cepat ambil lab. Sudah, aku yang akan membereskan. Ayo bantu sama-sama. Angkat dulu sampai kasurnya. Orangnya tidak apa-apa kan? Nenek pingsan. Bauer, cepat siapkan kursi. Cepat-cepat. Helen. Pelan-pelan. Hati-hati kakinya. Bauer, kursinya cepat. Taruh di sini cepat, pelan-pelan. Yuan Er pegang nenek, Bibi Mei. Mama, nenek, jangan diam saja. Cepat telepon 120. Iya, cepat-cepat. Apa yang terjadi, kakek Xiaobai? Cepat selamatkan nenek saya. Cepat. Tadi pingsan di kamar mandi. Iding, cepat ambilkan kotak obat untukku. Cepat. Baik. Cepat pergi. Tidak apa-apa. Aku akan ambilkan air untukmu. Tidak usah. Kamu ini. Semoga nenekmu kali ini tidak apa-apa. Jangan sampai terjadi sesuatu. Xiaobai, Ini aku. masih hangat. Aku pikir aku bermimpi. Kamu pelan-pelan dong, Nona Mei. Cantiknya. Akhirnya kamu bangun, bikin aku kaget setengah mati. Kamu anak siapa sih? Tidak tahu tata krama. Mama, sudah lebih baik? Hari ini kenapa sih semuanya? Kok tiba-tiba banyak yang mengaku saudara? Kalian ini siapa sih? Bauer, mereka ini siapa? Ini terlalu pilih kasih ke anak laki-laki.
Aku bukan laki-laki. Dia, mereka semua keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Jin Mantang. Jin Yuan. Aku benar-benar bingung. Anda tidak bingung, tadi Anda jatuh. Begini, kalian keluar dulu ya. Aku dan Nona Mei mau ngobrol sebentar di sini, boleh? Boleh. Cepat pergi. Aku Yuan ya. Ayo pergi. Aku nggak bingung kok. Kalau nggak bingung, berarti kamu jatuh aja tadi. Gimana? Neneknya gimana? Udah sadar sih. Bahkan aku aja nggak dikenalin. Udah aku bilangkan, pulang istirahat dulu. Kok kamu masih di sini? Gimana bisa aku tidur? Salah kamu. Sekarang nenekku nggak kenal aku sama ayah. Gimana ini? Kamu harus tanggung jawab. Udah aku bilang, aku nggak sengaja. Cuma bilang nggak sengaja terus udah selesai. Dengar ya, kalau nenekku sampai kenapa-kenapa, aku nggak bakal bersin sama kamu. Kamu ngapain sih? Udah gini aja masih mau apa lagi? Sudah, kalian anak-anak. Bersin dulu kamar itu. Huilian, aku antar kamu ke kamar istirahat dulu. Cepatlah ke kamar istirahat. Nona Mei. Sekarang rasanya gimana? Aku cuma merasa kepala agak pusing. Tadi kan kamu jatuh? Istirahat sebentar pasti baikan. Xiaobai. Tadi itu siapa aja sih? Aku kok kayak pernah ketemu ya? Sekarang jangan mikir apa-apa, tutup mata dulu. Aku pijitin, kamu tidur yang nyenyak. Bangun nanti pasti ingat semuanya. Aku akhir-akhir ini suka lupa. Jangan-jangan aku kena Alzheimer ya? Nona Mei, kalau sampai kamu kena Alzheimer, di dunia ini nggak ada lagi orang yang waras. Santai ayah. Tarik napas. Buang napas. Nenekmu ini kayaknya agak. Pernah nonton A Moment to Remember? Cerita cinta yang sedih tapi romantis. Nenekku. Sama kayak tokoh utama di film itu. Kena penyakit yang sama. Ingatan bakal hilang pelan-pelan. Seiring berjalannya waktu. Romantis. Kamu terlalu optimis deh. Kalau suatu hari kamu kena penyakit ini, apa bakal ingat aku? Penyakit seromantis ini, mending aku kasih ke kamu aja deh. Beijing, aku datang. Hao Jin Xiu, aku datang. Kenapa kamu nggak tidur malah keluar lagi? Aku udah tidur sebentar, sekarang udah segar, nggak apa-apa. Tinggal pergi. Baru aja diantar pergi. Bos, muridmu udah pergi. Pergi. Aku rasa kamu terlalu kasar sama dia. Urus aja urusanmu sendiri,
Jangan ikut campur. Pegang bantalnya. Wanyu. Mana anaknya? Wanyu, nenek cantik, kamu bangun. Bagus. Yuaner ngapain lagi? Kamu pikir aku pikun? Bauer, hari ini hari apa? Minggu, Nek. Kenapa nggak lihat ibumu pulang? Minggu masih lembur? Ibu itu, APA? Wanyu kan udah ke Amerika? 2 tahun lalu pergi. Nek, hal penting kayak gini kamu lupa lagi. Waktu itu kan kamu yang pertama setuju. Ayah, Kamu juga pikir aku pikun? Aku cuma ketiduran aja. iya, ketiduran. Cepat bantu aku jalan, aku mau keluar cari udara segar. Ayo, cari udara segar ke Amerika. Bu, keluar cari udara segar enak kan? Enak banget. Tante Mei, mau minum teh? Aku ambilin tehmu. Hugh, ambilin teh buat nenek. Tunggu. Mereka siapa? Tante Mei, ini 2 anakku. Ini si sulung Siwe, ini si bungsu Siwe. Cepat panggil nenek. Halo, Nek. Dari mana mereka? Dari Kampung, Datang Menjenggaku. Huilian, kamu benar-benar nggak anggap diri sendiri orang luar. Bawa anak-anakmu sendiri ke sini. Ngapain lihat dia? Rumah ini aku yang pegang kendali. Iya, kamu yang pegang kendali, tapi Huilian kan baru-baru ini sakit dirawat di rumah sakit. Kamu lupa. Makanya 2 anak ini datang menjenguknya. Ada ya? Ada, Dengan adanya Anda, sungguh. Kalau begitu, aku harus menegurmu. Orang itu sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Kamu tidak mengizinkannya pulang untuk beristirahat, malah menyuruhnya bekerja. Kalau sampai tersiar kabar, orang akan bilang keluarga kita tidak punya hati. Bu, lihatlah Anda. Ini tidak benar. Kampung halamannya jauh sekali. Dia masih belum sembuh total. Bisakah aku membiarkannya melakukan perjalanan jauh pulang? Apa dia akan kuat? Benar sekali, Nenek. Kenapa sih Anda harus mengizinkan Tante pulang untuk beristirahat? Ini sama saja mengusirnya. Hari ini sikap Anda sangat tidak baik. Nenek, Tant Tidak Bol pergi. Sebutan Tante lebih mesra daripada menyebut ibu kandung sendiri. Kalian bertiga selalu membelanya. Jika terus begini, kurasa rumah tangga kita perlu ganti nyonya rumah. Nenek, bagaimana bisa Anda berkata seperti itu? Ibuku bukan orang seperti itu. Siuer, jangan bicara seperti itu pada Nenek. Bu, kakakku benar. Anda terluka karena menyelamatkan cucunya, Nenek. Kami datang ke Beijing untuk menjenguk ibuku. Apa salahnya? Ada orang yang memperlakukan Bella. Sudah, jangan lanjutkan. Mari kita istirahat sebentar di dalam ya. Ayo, Nenek, kita masuk. Dia bilang apa? Kita masak dulu. Nanti kami jelaskan. Kenapa aku tidak ingat? Tidak APA. Nanti saya sertakan. Tires sebentar. Semua kan ingat. Benar, sungguh? Sanggup. Jangan bohong ya. Astaga, siapapun bisa dibohongi, tapi tidak dengan Anda. Tant. Bol saya tanya, bagaimana cara menuju tempat ini? Ini rumahnya, saya kasih tahu. Ke arah sana, rumah yang di sebelah sana. Yang di sebelah sana itu. Terima kasih, Tante. Belok saja sudah sampai. Terima kasih, Paman.
Bu, kita packing sekarang juga dan pergi. Tidak boleh pergi. Kalau tidak jelas masalahnya. Aku tidak akan pergi. Siuer, jangan terburu-buru. Bu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu melewati semua ini selama bertahun-tahun. Sampai kapan kamu akan menunggu? Haruskah menunggu sampai orang lain mengusirmu barulah pergi? Tidak peduli sampai kapan, sekarang tidak boleh pergi. Kalian berdua tidak lihat? Tadi nenek terjatuh. Parah sekali jatuhnya. Usianya sudah tua, kadang-kadang pikun. Dia tidak boleh ditinggal sendirian, mengerti? Keluarga Jin sudah berbuat baik pada kita. Kita harus membalasnya. Mana bisa kabur begitu saja? Hari ini tidak ada yang boleh mengajakku pergi. Dengar tidak? Cepat panggil nenek, lihat ada yang terluka tidak. Nek, aku tidak terluka sama sekali. Nek, jangan lagi seperti itu ke tante ya. Ya, Nek. Tante Huilian ini demi cucu kesayanganmu. Nyaris setengah nyawanya hilang. Nek, ini namanya habis manis sepah dibuang. Kalau sampai tersebar, sampai teman-temanmu tahu, pasti nanti tidak ada yang mau main denganmu lagi, tidak ada yang mau ngobrol. Dan baru aku sadar. Jadi di matamu, aku ini playboy ya? Nek, jangan suka mikir yang aneh-aneh. Aku kan baru jatuh, jadi bingung sebentar. Sudah-sudah, kalian juga jangan banyak omong. Aku tidak akan seperti itu lagi ke Huilian. Yang penting bisa mengakui kesalahan, tetap teman baik. Love you. Kamu jagain dia. Aku dan Xiaoer pergi, kita packing barang. Shi Uyar. Ibu, kamu menikah dengan Paman Jin? Jangan masuk lebih dalam lagi. Ini rumah pribadi bukan penginapan. Permisi, apakah ini rumah keluarga Jin? Iya, ada apa? Aku mencari Li Huilian. Tante Huilian ya? Iya betul. Siuer dan Xiaoer juga ada di sini kan? Kamu siapa? Aku Hao Danong, satu desa dengan mereka. How to know? Betul. Kalau aku tidak menemukan surat nikah kalian, apa kamu berniat menyembunyikannya selamanya? Jangan marah, ibu tidak sengaja menyembunyikannya. Sungguh belum ada kesempatan yang tepat untuk memberitahumu hal ini. Sedang apa? Ini siapa? SSSD apaan? Bos, ada masalah besar. Aku mengerti. Beberapa tahun ini kamu pulang berapa kali? Kalau aku dan kakak tidak datang ke Beijing. Kamu memang gak mau pulang, ya? Kamu nggak mau kami lagi ya? Masa sih? Ribut apa ini? Ada masalah ngomong baik-baik dong. Seluruh gang pada dengar. Kalian udah nikah, masih takut didengar orang? Memang suatu hari akan begini. Siuer Xiaoer nggak bilang ke kalian? Memang ada alasannya. Tapi kakek kalian tahu, dia tahu banget. Dan nggak ngasih tahu kalian juga saran dia. Dia takut ganggu sekolah kalian jadi. Bohong. Kakekku nggak mungkin bohong. Sejak kecil kakek selalu ngajarin kita. Harus jujur.
Dia pasti nggak bakal bohong ke kita. Xiao, jangan nangis, kita pergi. Bukan kamu. Ibu kamu nunggu-nunggu, cuma pengen kalian berkumpul. Ini mau pergi kemana? Ini bukan rumah kita. Xiao, ayo pergi. Kakak. Hari ini kalau nggak jelasin, aku mati pun nggak pergi. Kamu nggak pergi, ya? Oke, aku yang pergi. Shiwaritrea. Kakak, kamu pulang. Aku nggak suruh kamu pergi. Xiaoer kakak, Xiaoer. Tent Xiaoyar. Kak Danong, kok kamu datang? Tenang, Ada apa ya? enggak ada apa-apa. Xiu'er, lihat Danong juga datang. Ayo masuk ngobrol di dalam. Mereka kenal ya? Kalian ngapain sih? Xiu'er Danong cepat-cepat. Cepat bantu kejar Xiu'er. Ini kenapa bawa-bawa koper gede? Itu siapa? Siapa? Itu tuh teman sekampungnya Tante Huilian. Teman sekampung? Kok dibiarin pergi? Nggak diajak masuk duduk-duduk? Ini tuh. Dia kan baru datang? Xiu'er bilang mau ajak dia jalan-jalan. Huilian. Tadi aku agak bingung, nggak tahu ngomong apa aja. Kalau ada kata-kata yang nggak enak, jangan dimasukin ke hati ya. Tante Mei, jangan begitu dong. Tadi Tante nggak ngomong apa-apa kok, semuanya baik-baik aja. Siakerlah. Waktu aku umur 8 tahun, ayah meninggal. Kakek juga meninggal, sekarang ibu juga udah jadi orang lain. Aku nggak punya apa-apa lagi. Jangan gitu dong, kan masih ada aku. Kamu nggak ngomong apa-apa, telepon aja nggak, langsung datang aja. Aku takut kalau kamu nggak ngizinin aku dateng gimana. Kalau sampai orang kampung tahu soal ibu aku, bisa-bisa diketawain sampai mati. Kamu ngomong apa sih? Xiu'er, coba kamu tenang dan pikirkan baik-baik. Ini mungkin hal yang baik buat dia. Kita harus senang buat dia. Senang. Keluarga itu gak jujur sama sekali. Ibu aku bisa bahagia sama mereka? Kalau kamu jadi aku, bisa senang. Tapi ini udah terjadi. Kita yang muda nggak bisa ngatur orang tua, lagi pula. Sebentar lagi kamu masak sekolah. Kalau udah tinggal di asrama, nggak lihat nggak pikirin. Aku gak akan pakai uang keluarga Jin lagi. Tahun ini gak sekolah, tahun depan bisa ujian lagi. Kamu ngomong apa sih? Nggak boleh gitu. Kalau kamu nggak mau pakai uang mereka, aku punya uang. Kalau uangku kurang, aku akan telepon keluarga. Kakak ujian masuk perguruan tinggi pertama di desa dalam 1 tahun. Kalau perlu kita patungan satu desa. Masa iya sampai kamu nggak bisa sekolah? Jangan berani-berani. Kalau kamu berani telepon minta uang ke keluarga, aku putus hubungan sama kamu. Ambil uangnya kembali. Ambil kembali, denger nggak? Orang tuamu udah keluar banyak uang buat urus pemakaman kakek aku. Udah keluar banyak uang. Aku nggak mau merepotkan siapapun lagi. Xiu'er, kamu terlalu keras kepala. Ngapain kita pisahin urusan dua keluarga? Lagi pula kita kan udah dari kecil. Hao Danong. Ayo, kita makan yuk. Aku nggak mood, nggak nafsu makan. Mood Modan juga harus makan. Siapa tahu makan enak bikin mood jadi baik. Nanti juga moodmu membaik. Ayo, aku yang traktir. Ayo. Jangan-jangan anaknya Huilian beneran pergi? Nggak bakal jauh. Tapi ibu, lain kali jangan ngomong gitu di depan anak. Jangan begitu. Huilian bawa keluarga semua. Lehei genya. Kayaknya mau numpang tinggal di rumah kita. Nggak bakal lama juga. Kan sebentar lagi masak sekolah. Tolong dimaklumi dulu. Jangan sampai dibilang kita nggak baik.
Mantang, jam berapa sekarang di Amerika? Telepon Wanyu, aku mau ngomong sama dia. Ini masih subuh, ngomong apa sih? Aku nggak boleh ngobrol sama anakku sendiri. Aku tahu ibu mau ngomong apa. Tapi urusan rumah tangga kesel-keselan begini. Jangan ganggu teras. Nanti kalau udah kejadian baru nyesel. Hei, ibu laki-laki begitu. Udah, pulang kamar dulu. Aku mau tidur. Oh, Uer. Kamu keluar gini aja. Anaknya pasti khawatir. Gimana kalau habis makan kita pulang? Yuk pulang. Aku nggak mau pulang. Mau tidur di jalanan pun. Aku nggak akan balik ke rumah Jin lagi. Mau tidur di jalanan? Ini kan Beijing. Kita nggak kenal siapa-siapa di sini. Gimana kalau ketemu orang jahat? Mana ada orang jahat? Aku lagi pengen marah, mau mukul orang nih. Maaf, nggak apa-apa. Apa sih? Kalau beneran mau mukul orang, mukul aku aja. Pukul aku biar lega. Itu juga bagus. Eyo. Sakit enggak? Terus sekarang kita gimana? Aku cuma mau tidur. Ya udah, cepetan makan habis itu kita pergi. Mau pergi kemana? Tiger ya. Kak, mau kamar per jam atau menginap? Hah, kamar per jam. 1 jam 60, 2 jam 100. Kok mahal banget? Bukannya di luar tulisannya 160 sehari? Itu kan kalau menginap. Serratus deposit. Kasih dokumennya, saya catat. Deposit 200. Dokumennya juga, kasih ke saya. Saya nggak bawa. Dokumennya nggak ada. Kalian hubungan apa? Dia pacar saya. Paukar ya? Oke, gak apa-apa. Di sini aman kok. Namanya siapa? Bilang, saya catat. Saya Hao Jin Siu. Oak, Haojin Xiu ya? Oak. Ini, tanda tangan dulu. Eyo. Keselan Suranya, jangan ganggu orang lain. Xiao Er, makan dulu. Jangan marah lagi ya. Emang mau mogok makan? Coba cium, paha ayam ini enak banget. Kalau nggak makan ini, nggak ada lagi loh. Kakak udah bawakan, sopan dong. Oke, beneran nggak mau? Kalau gitu saya kasih kucing liar aja. Jangan. Tante, si UR belum pulang ya? Pelem. Dia tuh keras kepala banget. Baru aja ribut, langsung kabur. Halo, Tante, ini Danong. Tanang ya. Kamu lagi sama Shower kan? Iya, lagi sama. Baru aja saya ajak makan. Terus sekarang udah nempatin dia tidur. Si UR tuh nurut sama kamu. Tolong kamu nasehatin dia ya. Tenang aja, Tante. Nanti saya tunggu dia reda marahnya, baru saya nasihatin. Dia lagi sama saya kok. Saya jagain, dia pasti aman. Tenang aja.
Siuer masih belum mau nurut ya? Enggak, Danong udah capek ngomong. Tetap aja nggak didengerin. Tapi jangan khawatir. Siuer sama Danong pasti aman. Ayo. Danong itu anak yang jujur. Aku tenang kalau Siuer bersamanya. Dari nada bicara Anda cukup puas dengan calon menantu Anda ini ya? Di tempat Anda masih populer perjodohan sejak kecil? Apa maksudnya populer perjodohan? Aku kasih tahu ya. ITU. Itu semua ayahnya. Minum-minum dengan ayah Danong. Hasilnya dua-duanya mabuk. Itu kan omongan orang mabuk, nggak bisa dipercaya. Tapi aku memang suka sama Danong. Soal mereka berdua bisa bersama atau enggak, Itu tergantung jodoh. Lucu pila anak perempuan Anda. sekarang sudah jadi mahasiswa unggulan di Universitas Beijing. Kakak Danong orangnya baik banget. Sering bantu keluarga kami kerja di ladang. Kakekku sangat suka dia. Nggak marah sama ibu lagi? Kakak Danong. Kamu nggak apa-apa? Aku nendang kamu ya? Santai aja, aku bantu tiup. Ayo, turunkan tanganmu. Siuer, kalau aku jadi buta, kamu harus nafkahin aku dong? Buta apaan sih? Baru beberapa hari sudah belajar ngomong manis. Nyebelin banget. Aku cuma pengen lihat kamu senang. Kalau gitu aku bantu cuci kaki. Nggak usah. Kaki aku cuci sendiri, nggak perlu dibantu. Kalau gitu cuci sendiri aja. Pemilik toko lagi di toilet. Anda pura-pura apa sama aku? Tapi aku harus kasih tahu, ini masa-masa sulit. Jangan sering-sering ke kamar Tante William. Aku cuma mau tanya, Siuer sudah pulang belum? Belum. Baru tadi teman sekampung tante itu. Telepon Tant. Bilang Siuer masih nggak mau pulang. Belum pulang. Sudah larut begini, seorang gadis di luar. Kalau terjadi apa-apa gimana? Anda nggak usah ikut campur. Tante William yang nggak khawatir. Anda khawatir apaan? Menurutku sekarang Anda harusnya pikirkan urusan Anda sendiri dulu. Bagaimana setelah ini, kan? Lari hari ini, lari besok juga. Yang harus datang pasti akan datang. Udah, nggak usah banyak omong. Bukannya kamu akur dengan Siuer? Nanti dia balik, kamu ajak ngobrol. Aku ngobrol sama dia cuma buat jaga keharmonisan keluarga. Bapak serius amat sih. Beneran deh. Aku yang ngobrol. Gak bisa diandelin. Buka pintu. Polisi. Tugas resmi. Cepetan buka. Polisi tugas resmi pemeriksaan rutin. Cepetan buka. Ada apa ini? Gawat. Kamu gak bawa identitas? Gimana dong? Sembunyi dulu. Sembunyi di mana? Kamu turun dulu. Polisi tugas resmi. Kalian berdua tolong tunjukkan KTP. Identitasmu. Aku buru-buru keluar. Gak bawa. Ada identitas lain di badan? Enggak. Pak polisi, kami orang baik-baik. Bantu penyelidikan, ikut kami dulu. Bawa pergi. Ayo, bukan. Kami beneran gak ngapa-ngapain. Mau dibawa kemana kami? Kami gak ngapa-ngapain kok.
Kakak Danong. Bawa pergi. Sini. Camel. Palingkan kepala. Ngaku, ini yang keberapa kali? Apa yang keberapa kali? Aku baru sampai di Beijing hari ini. Baru datang udah ngelakuin hal beginian. Ngaku, gimana bisa ketemu? Apa bapak salah tangkap? Kami sekampung, Pak. Kami sudah lama mengawasi sindikat prostitusi yang menyamar jadi mahasiswi ini. Lebih baik kamu jujur ngaku. APA. Sindikat prostitusi? Bukan Pak Polisi. Bapak-bapak pasti salah tangkap. Hao Jin Xiao ITU juara UND Kampung Kami. Jiangon Sampai Salatudu. Juara UN? Bisa buktikan gak? Aku yang bisa buktikan. Kamu aja gak bisa buktiin diri sendiri bersih. Gimana mau buktiin orang lain? Jujur ngaku. Kami benar-benar tidak bersalah. Nama, sudah berapa lama di Beijing? Belum lama. Apa pekerjaanmu? Saya seorang pelajar, baru lulus SMA dan bersiap masuk kuliah. Sudah berapa lama bekerja di bidang ini? Saya tidak bekerja di bidang ini, saya benar-benar hanya seorang pelajar. Kalau tidak, kenapa pergi ke penginapan? Karena ada masalah di rumah, jadi keluar dan tidak punya tempat tinggal. Lalu, kenapa tidak membawa KTP saat menginap? Keluarnya terlalu terburu-buru, tidak membawa apapun. Bisa menghubungi keluarga? Bisa. Yideng. Bangunlah. Ayo bangun dan menghafal. Penkan. Tidur sebentar lagi. Waktu pagi adalah waktu terbaik, jangan sia-siakan. Kamu tidur terus, ayo bangun. Tidak, tidur sebentar lagi. Kalau tidak bangun, kamu akan kinamar, bangun. Aku beritahu kamu, sebentar lagi kakek akan merekam acara di TV. Kamu di rumah saja. Guru Hao sebentar lagi datang ke rumah untuk mengajarimu. Kamu menyebut penipu itu dengan panggilan Guru Hao. Kamu menyebutnya dengan lancar, aku mendengarnya saja merasa aneh. Kalau sudah terbiasa tidak akan aneh, aku peringatkan kamu. Kalau kamu masih menyebutnya penipu, aku tidak akan memaafkanmu. Kamu lakukan saja apa yang harus dilakukan. Aku di rumah pasti belajar dengan rajin. Diam di rumah dengan baik. Aku percaya kamu sekali ini. Ding Yideng. Aku bisa mencium bau bakpao dari sini. ISI ADAS. Nenek belum datang, kamu sudah berani menyentuh? Kalau begitu aku ambil sepotong kue dulu. Aku Li Huilian. Kantor polisi.